Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kausar dari kelas 12D akan menjelaskan tentang PBB dan Indonesia dan hubungannya. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan di San Francisco, Amerika Serikat pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Namun, sidang Majelis Umum PBB pertama baru diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 1946 di Church House, London, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 51 negara. Saat ini, terdapat 192 negara yang menjadi anggota PBB. Semua negara yang bergabung dalam PBB menyatakan independensinya masing-masing. Sejak didirikan pada tahun 1945, negara-negara anggota PBB berkomitmen penuh untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, mempromosikan pembangunan sosial, peningkatan standar kehidupan yang layak, dan hak asasi manusia. Dengan karakternya yang unik, PBB dapat mengambil sikap dan tindakan terhadap berbagai permasalahan di dunia internasional, serta menyediakan forum terhadap 192 negara anggota untuk mengekspresikan pandangan mereka melalui Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Hak Asasi Manusia, dan badan-badan serta komite-komite. Selanjutnya, menjadi Majelis Umum PBB. Indonesia menjadi anggota Majelis Umum PBB semenjak tahun 1951. Indonesia pernah sekali ditunjuk sebagai Presiden Majelis Umum PBB pada tahun 1971, yang pada saat itu diwakili oleh Bapak Adam Malik, yang memimpin sesi ke-26 sidang Majelis Umum PBB. Ia merupakan perwakilan Asia kedua yang pernah memimpin sidang tersebut setelah Dr. Carlos Pena Romulo dari Filipina. Selanjutnya, sekilas diplomasi Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia menjadi resmi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 Desember 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Hal tersebut menjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar. Indonesia dan PBB memiliki keterikatan sejarah yang kuat mengingat kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945, yaitu tahun yang sama ketika PBB didirikan. Dan sejak tahun itu pula, PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara merdeka, berdaulat, dan mandiri. Oleh karena itu, banyak negara yang mendaulat Indonesia sebagai truly a child dari PBB. Hal ini dikarenakan peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar, seperti ketika terjadi agresi militer Belanda I, Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB. Selanjutnya, PBB membentuk Komisi 3 Negara yang membawa Indonesia Belanda ke meja perundingan Rheinfall. Ketika terjadi agresi militer Belanda II, PBB membentuk UNCI yang mempertemukan Indonesia Belanda dalam perundingan Romroyen. Selanjutnya, pengunduran diri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1965 sampai 1966. Pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia pada 7 Januari tahun 1965, sebagai reaksi atas terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Soeharto marah. Indonesia memutuskan untuk mundur dari PBB dan mendirikan CONIFO, didukung
oleh Republik Rakyat Tiongkok, Republik Demokrat Rakyat Korea atau sekarang dikenal dengan Korea Utara, dan Republik Demokratik Vietnam. Namun, dalam sebuah telegram tanggal 19 September 1966, Indonesia memberikan pesan kepada Sekretaris Jenderal PBB dan keputusannya untuk melanjutkan kerjasama penuh dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan untuk melanjutkan partisipasinya dalam sesi ke-21 bidang Majelis Umum PBB. Pada tanggal 28 September 1966, Majelis Umum PBB menindaklanjuti keputusan pemerintah Indonesia tersebut dan mengundang perwakilan Indonesia untuk menghadiri sidang kembali. Selanjutnya, menjadi Dewan Keamanan PBB. Indonesia telah terpilih sebanyak 4 kali sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB. Indonesia pertama kali dipilih untuk periode 1974 sampai 1975. Kemudian dipilih kembali untuk kedua kalinya pada periode 1995 sampai 1996. Lalu untuk ketiga kali dalam periode 2007 sampai 2008. Dan keempat kalinya pada periode 2019 sampai 2020, baru-baru ini saja. Dalam masa jabatannya yang ketiga, Indonesia dipilih oleh 158 suara dari 192 negara anggota yang melakukan pemungutan suara di Majelis Umum PBB pada saat itu. Pada masa jabatan keempat, Indonesia mendapat 164 suara dari 159 negara yang hadir. Dalam pemungutan suara tersebut, Indonesia bersaing dengan Maladewa yang mendapatkan 46 suara. Selanjutnya, menjadi Dewan Hak Asasi Manusia di PBB. Indonesia telah terpilih sebanyak 3 kali sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia di PBB. Semenjak dewan tersebut dibentuk pada tahun 2006, Indonesia menjadi anggota dalam periode 2006 sampai 2007, 2007 sampai 2010, dan 2011 sampai 2014. Indonesia pernah sekali menjadi wakil presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2009 sampai 2010, diwakili oleh Duta Besar Dian Triansyah Jani. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.